dan diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jaa datang, siapa Rasul, ilal masjidi ke masjid. Kanjeng Nabi datang ke masjid, faro'ah makan melihat siapa Kanjeng Nabi, maka Nabi melihat asyaitona, melihat setan terhadap setan, fi babil masjidi, di dalam pintunya masjid, di depan pintunya masjid, fi babil masjidi, di pintu masjid. Faqala maka berkata lahu terhadap setan. Siapa yang berkata? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada setan, gitu kalau terjemahannya. Kalau bahasa kita mah faqala maka berkata lahu terhadap setan. Siapa yang berkata? Ini jadi fa'il. Kalau terjemahannya maka Nabi berkata kepada setan, itu maka beda. Makna dari harfiah dengan terjemah itu beda banget. Jadi kalau kalian sudah bisa makna dengan harfiah, maka mudah sekali menerjemahkan. Paham? Paham tidak? Maka kuncinya harus bisa berharfiahnya. Rujuknya ini kalimatnya jadi apa? Terangannya jadi apa ininya? Tarkibnya. Maka Rasul mengatakan kepada setan, ya la'in. Ya la'inu, hei orang yang orang yang dilaknat. Ya la'inu, hei orang yang dilaknat. Mada tasna'u, naon wae mane anu digawe gitu. Mada apa tasna'u yang kau perbuat. Mada tasna'u apa yang kau perbuat, guna di tempat itu, guna di tempat ini gitu. Bermakna hunaka sebetulnya di tempat ini. Faqala maka berkata siapa? Asyaitonu, setan. Faqala maka berkata siapa? Asyaitonu, setan. Setan mengatakan apa? Uridu saya berharap an adkhola, hendak memasuki al masjidah, ke masjid. Saya berharap hendak mau masuk masjid. Wa afsidu, dan akan merusak, dan saya akan wa afsidu, dan saya akan merusak merusak solat itu hadal musolli, itu orang yang lagi solat. Ngomongnya setan ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi, lagi apa ente di pintu itu? Setan mengatakan, saya ini akan masuk masjid, saya mengharapkan akan mau merusak itu orang yang lagi sholat. Terus walakin, kata setan, walakin akan tetapi kuntu itu akhufu, walakin dan akan tetapi itu akhufu, saya takut. Itu akhufu, saya takut min hadar rajuli, terhadap ini seorang laki-laki. Min hadar rajuli, terhadap ini seorang laki-laki. Anna ini yang lagi tidur ngorok.
Sama yang lagi tidur takut, yang lagi sholat tidak takut. Ini kenapa dia misalkan endap-endapan? Ini hadisnya sering diceritakan, ini keterangannya di sini. Itu, aku takut sama orang laki-laki yang lagi tidur. Fakola maka berkata siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la'in, hei orang yang dilaknat, ya la'inu, hei orang yang dilaknat, walima lam takhaf, kenapa kamu tidak takut? Walima lam takhaf, kenapa kamu tidak takut? Minal musolli, terhadap orang yang lagi sholat. Walima lam takhaf, kenapa kamu tidak takut? Minas musolli, terhadap orang yang lagi sholat. Wa huwa, adapun orang yang lagi sholat itu fil ibadati, orang yang lagi ibadah. Wa huwa, adapun orang yang lagi sholat itu fil ibadati, orang yang lagi menyembah atau beribadah. Wa munajati, dan akan ditolong. Orang yang musolli ini, orang yang lagi ibadah ini, wa munajati, dan akan ditolong ma'a rabbihi, oleh Tuhannya musolli. Ma'a rabbihi, oleh Tuhannya, atau ya Tuhannya musolli. Ya lain, kata Rasul, kenapa kamu tidak takut terhadap orang yang lagi sholat, padahal orang yang lagi sholat ini orang yang lagi ibadah kepada Allah, dan Allah pasti akan jaga dia dari godaan setan yang terkutuk. Allah akan menolong. Ini wasta'inu billah, Allah akan menolong. Wan naimu, dan adapun orang yang tidur, wan naimu, dan adapun orang yang tidur itu fi ghaflatin, salah satu orang yang lalai. Sementara orang yang tidur itu fi ghaflati, orang yang lalai. Lali, orang yang lalai. Faqala, maka berkata siapa? Asyaitonu, setan. Setan mengatakan, faqala, maka mengatakan siapa? Faqala, maka mengatakan siapa? Asyaitonu, setan. Al musolli, adapun orang yang lagi sholat, Rasul, itu jahilun, bodoh. Wafsaduhu, maka adapun merusaknya, wafsaduhu, maka adapun merusaknya itu sahlun, gampang. Itu sahlun, gampang. Jadi kenapa saya tidak takut kepada orang yang sholat, padahal Allah akan menolongnya, sementara saya takut kepada orang yang lagi tidur? Maka setan itu mengatakan al musolli jahilun, ternyata orang yang sholat itu termasuk orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Tetapi wan naimu, dan adapun orang yang tidur, wan naimu, dan adapun orang yang tidur itu alimun, orang yang alim. Sedangkan orang yang tidur itu pinter, alim, berilmu. Falain aghwaitu, maka apabila saya goda, falain aghwaitu, maka apabila saya menggodanya, al musalliya, terhadap orang yang sholat, al musalliya, terhadap orang yang lagi sholat, wa afsadathu, dan saya merusaknya, wa afsadathu, dan saya merusaknya, sholatahu, terhadap sholatnya musolli.
Salatahu terhadap salatnya musalli, akhufu maka saya khawatir, akhufu maka saya khawatir min iqadhihi dari bangunnya orang yang laki-laki yang lagi tidur, min iqadhihi dari bangunnya orang yang lagi tidur, wa islahi dan kemudian membenarkan tuh wa islahi dan kemudian islah membenarkan apa salatihi salatnya musolli orang yang bodoh itu. Fakuntu maka saya itu khojilan malu, itu khojilan malu. Fakuntu dan adapun saya itu khojilan termasuk orang yang malu, hamba yang malu. Ternyata ketika pada saat Rasulullah memergoki setan lagi endep-endep di pintu masjid, Kanjeng Nabi melihatnya. Oh, Kanjeng Nabi itu luar biasa. Ilal wahyu yuha, ya, ucapannya itu bukan dari nafsunya. Perkataan Kanjeng Nabi itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilihat oleh Kanjeng Nabi, lain orang yang dilaknat, hamba yang dilaknat itu setan. Kernaon manete didinya lagi apa? Ya, saya mengharapkan main masuk mau rusak itu dia lagi dia yang lagi sholat. Tapi dia takut kepada orang yang lagi tidur. Ternyata orang yang lagi sholat itu jahil. Bagi setan itu gampang, mudah sekali mengganggu orang yang lagi sholat, tapi sholatnya itu bodoh. Kenapa yang tidur itu tidak diganggu? Karena takut. Yang tidur itu alim. Jadi kalau dibangun, nanti dia bangun, nanti ketika sudah bangun, islah maka dia akan membenarkan. Oh, orang yang bodoh ini sholat akan membenarkan. Jadi sholatnya benar. Kalaulah terjadi seperti itu, khojilan, maka itu saya itu malu. Oh, faqala maka berkata siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi lain. Naumul alimi adapun tidurnya orang alim. Naumul alimi adapun tidurnya orang alim itu khairun lebih baik, lebih utama, lebih afdol. Khairun itu maknanya banyak. Itu khairun lebih utama, lebih baik min ibadatil jahili daripada ibadahnya orang bodoh.